Lah, kepala BKN saja kita itu adalah ahli serangga, bukan ahli gizi. 5 dari pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional kita adalah purnawaryan TNI, teman-temannya Prabowo semua. Tim mawarnya Prabowo sekarang juga punya jabatan-jabatan penting di banyak kementerian itu. Artinya, bagi saya, kepercayaan publik itu bisa dikembalikan kalau ada 12 poin tadi ya. Nanti bisa kita elaborasi di waktu lain lah. Iya. Tapi di antara yang paling mudah, dan itu levelnya adalah yang cukup tinggi, adalah mengubah distribusi kekuasaan. Jadi jangan sampai Prabowo menampilkan distribusi kekuasaan itu sebagai bagi-bagi kue kekuasaan. No. Ya. To the point aja. Apakah dengan kelemahan-kelemahan yang Bung Tio sampaikan tadi terkait civil society, dan terkait dengan masyarakat sipil, soal komunikasi aja tidak jalan. Ya. Soal waktu aja untuk datang lebih tepat waktu aja enggak. Ini kemudian yang akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memainkan peran mereka mempertahankan kekuasaan itu tadi. Ya tentu harus diakui bahwa ini autokritik ya. Autokritik kepada gerakan sipil, terutama gerakan mahasiswa lah. Karena kan mahasiswa sebagai agen perubahan. Betul. Cuma harus diakui bahwa kemunduran ini, kalau kita sebut itu sebagai kemunduran ya, ketidakdisiplinan apa, itu juga lahir karena struktur yang menyebabkan gerakan mahasiswa itu jadi lemah. Salah satunya tadi kooptasi. Itu kan membuat orientasi gerakan jadi miring gitu. Karena ya orang kemudian udah kenal duit, udah kenal ancaman, udah kenal tergiur lah ya, udah kenal tergoda lah. Ya saya rasa itu kan ada struktur yang memang mengarah ke demikian, termasuk di kampus sendiri gitu. Hari ini godaan mahasiswa untuk melakukan hal lain di luar daripada gerakan mahasiswa kan lebih banyak ketimbang katakanlah 10 tahun yang lalu. Misalnya dengan kebijakan yang pernah ada ya, MBKM plus COVID. Jadi perpaduan antara MBKM dan COVID itu mematikan gerakan mahasiswa. Karena pertama, regenerasi antara mahasiswa lama dan mahasiswa baru tidak ada. Putus. Itu kan COVID menciptakan itu. Jadi regenerasi itu nggak dimungkinkan, termasuk MBKM yang membuat mahasiswa jadi lupa terhadap fitrahnya sebagai kaum terpelajar untuk memperbaiki peradaban. Karena kemudian kecenderungannya adalah kecenderungan hyper individualism. Orang cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri. Pemerintah ngajari kepada mahasiswa waktu itu bukan tentang memperbaiki kehidupan sosial, tapi gimana cara memperbaiki kehidupan dirinya sendiri dengan magang, dengan berbagai program yang urusannya adalah memastikan bahwa kehidupannya pasca kampus adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, tanpa peduli faktor sosial yang ada. Nah, saya rasa meskipun autokritik ini saya sampaikan, harus diakui juga bahwa itu terjadi juga karena pemerintah yang secara struktural melakukan pemunduran itu. Jadi, oke, kita sudah tahu nih diagnosanya adalah demikian. Maka ya memang kan artinya gampang dong kita untuk mencari solusinya. Apa obatnya gitu. Bagi saya begini prinsipnya. Untuk menyelesaikan satu masalah, kita butuh waktu yang sama dengan bagaimana masalah itu terjadi. Kalau masalah itu terjadi secara sistematis 4 tahun katakan, ya kita butuh waktu yang sama, 4 tahun yang konsisten untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi rakyat harap bersabar. Mahasiswa sedang mengkonsolidasikan perasaan dan integritasnya untuk memperbaiki dirinya. Saya rasa dan saya optimis bahwa 2029 nanti menjelang Pilpres itu akan ada gerakan yang luar biasa dari mahasiswa. Karena kita siapkan infrastruktur dasarnya supaya gerakan mahasiswa itu jadi lebih sempurna. Meskipun demikian harus diakui juga tantangan 2029 lebih besar ketimbang 2024. Ini artinya sedang bagian dari pembenahan fondasi itu tadi. Ya, saya kira mahasiswa sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Konsolidasi sekarang ya? Ya, berangsur-angsur kita lakukan konsolidasi itu. Kalau pakai cara berpikir mahasiswa yang kritis itu, di sini konsolidasi kekuasaan, di sini konsolidasi sipil gitu. Kira-kira akan bertemu di mana ini? Kira-kira titik temunya di mana? Ya yang jelas konsolidasi kekuasaan dan politik itu memang lebih solid karena dia penuh dengan infrastruktur, penuh dengan fasilitas, penuh dengan sumber daya gitu. Jadi dia kita biarkan udah berjalan dengan sendirinya. Maka saya katakan 2029 itu nggak usah pilpres karena pasti Prabowo yang menang dengan konsolidasi politik yang seperti ini gitu. Tapi jangan salah Presiden Prabowo, karena mahasiswa dan rakyat itu sedang mengkonsolidasikan dirinya supaya nggak ditipu lagi di 2029. Nah, dengan seperti apa kita membayangkan
konsolidasi masyarakat ini akan bertarung dengan konsolidasi politik. Oke. Ya tadi, ini tantangan luar biasa. Dan kita hampir-hampir buta gitu sebenarnya untuk melihat mungkinkah kita mengalahkan konsolidasi itu. Nah, itu pertanyaannya apalagi dengan kan. sistem politik yang masih tetap berjalan seperti ini. Maka bagi kami, kuncinya adalah mengawal isu yang memperlemah konsolidasi politik itu. Salah satunya tadi, reformasi politik. Di luar daripada reformasi sistem politik, bagi saya yang penting, dan yang hari-hari ini juga kita ucapkan adalah reformasi Polri dan TNI. Ya. Nah, itu kalau kita berhasil lakukan, ini kalau saya bocorkan nanti jadi bocoran bagi pemerintah ya. Ya nggak apa-apa, itu kan apa yang sedang dalam kajian teman-teman? Ya bagi kami, kalau reformasi Polri dan TNI berhasil dilakukan, maka konsolidasi politik itu kita patahkan, itu kita buat cacat. Karena kunci dari konsolidasi politik menjelang 2029 nanti dan menjelang seluruh tahun-tahun politik selanjutnya, ya adalah aparatur penegak hukum itu APH, Polri dan TNI, tambah kejaksaan lah. Cuma bagi saya yang paling urgent hari ini karena apalagi dengan UU TNI yang kemudian melanggengkan militerisme, maka yang paling penting hari ini adalah reformasi struktural dan kultural di tubuh kepolisian sekaligus tubuh militer kita. Kalau itu berhasil melalui misalnya ya undang-undang baru, perubahan, kalau hari ini kan yang terjadi adalah ada semacam transformasi kepolisian gitu kan. Kalau itu berhasil, maka konsolidasi rakyat akan berhasil mengalahkan konsolidasi politik. Sehingga yang menang di 2029 bukan orang yang berhasil mengkonsolidasikan politik, tapi orang yang berhasil mengkonsolidasikan masalah di masyarakat dengan solusi yang akan ditawarkan dari mereka kepada masyarakat. Nah itu adalah sesuatu yang semoga, dan kita berupaya mati-matian untuk insya Allah selama 4 tahun yang tersisa ini untuk melakukan upaya-upaya supaya kita bisa mengalahkan konsolidasi kekuasaan dengan konsolidasi masyarakat sipil. Tapi gini Tio, bagus, itu sangat ideal ya. Cuman kan perjalanan, kita juga tahu bahwa dari rezim-rezim sebelumnya namanya konsolidasi politik kan mereka juga para ahli, orang strategis yang semuanya bahkan bekas aktivis mahasiswa juga ada di situ. Pasti kan mereka akan juga berusaha agar konsolidasi di sipil ini, yang non politik ini, yang gerakan masyarakat lah ya, itu juga akan digembosi terus ya, satu-satu. Nah, apakah akan ada titik kompromi di situ? Gitu. Artinya gini, kalau tadi kan bahasanya adalah kami tidak penting organisasi bentuknya apa, tapi isu yang kita kita dorong itu bisa diadop oleh orang yang sedang melakukan konsolidasi politik sekarang gitu. Ya kan? Sudah sebagian sudah dilakukan, misalnya yang kemarin DPR ya itu mungkin sebagian kecil lah ya, yang gajinya segala macam itu kan bagian yang. Tapi ada yang lebih penting lagi, kalau memang mereka akhirnya mau, meskipun terpaksa ya, dalam tanda kutip terpaksa, karena mereka melihat kalau gerakan-gerakan ini juga tidak diambil aspirasinya, akan bahaya juga kan, karena hitungan politik juga kan pasti. Belajar juga dari negara-negara lain yang langsung tabrakannya keras, jebret kan, seperti di Nepal, di Madagaskar dan lain-lain. Pasti kan mereka juga nggak mau dong Indonesia jadi begitu. Ini dalam kacamata yang kurang konsolidasi politik. Nah, dalam perjalanannya kan tentu bisa nggak misalnya dari tim pihak yang konsolidasi masyarakat ini mendorong isu ini. Misalnya tadi reformasi TNI Polri, ayo dong ini dulu nih, ayo dong ini dulu. Nah, gimana kira-kira? Saya kira titik komprominya begini. Ilustrasinya ya, kalau Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, betapapun pemerintahan itu dimulai dari luka bagi bangsa, itu menjalankan amanahnya dengan baik, saya rasa bukan mustahil masyarakat itu akan apresiasi dan mendukung pemerintahannya. Dan tujuan awalnya ingin mempertahankan kekuasaan hingga periode kedua nggak akan mustahil ya? Itu otomatis saja gitu. Kalau memang dia mensejahterakan rakyat, otomatis terpilih ya? Ya otomatis terpilih. Nggak usah susah-susah ya? Nggak usah susah-susah melakukan konsolidasi politik gitu. Nah, konsolidasi politik ini dilakukan kan karena tujuannya bukan mensejahterakan rakyat. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ketika konsolidasi politik itu dilakukan secara sistematis, ya artinya kesejahteraan rakyat itu bukan yang jadi tujuan. Maka ya yang ingin selalu saya katakan gitu, bahwa kalau Pak Prabowo tahu gitu bahwa dengan melakukan hal-hal baik,
hal-hal yang benar itu rakyat akan senang, ya harusnya itu yang dilakukan gitu. Artinya masyarakat itu bukan benci terhadap Prabowo. Masyarakat itu bukan benci terhadap politisi. Masyarakat itu benci dengan seluruh tipu daya yang telah mereka alami. Jadi yang kita tolak sebenarnya bukan Prabowo-nya, tapi seluruh gelagat politik yang menyengsarakan rakyat itu. Nah, PR-nya kan adalah gimana caranya presiden itu meyakinkan bahwa tujuan dia itu adalah memang keadilan. Tujuan dia adalah kesejahteraan. Nah, itu yang hari ini kita nggak ada. Kalau mahasiswa misalnya nggak bisa nemuin celah, wah presiden memang kesejahteraan rakyat, keadilan sosial gitu. Ya mahasiswa anteng-anteng aja pasti, wah fokus. Saya kuliah aja ya? Saya kuliah aja. Oh nanti dapat pekerjaan juga enak gitu kan? Justru malah itu memeringan tugas dari mahasiswa. Artinya titik komprominya adalah di situ. Kalau presiden melihatkan gelagat yang jelas kehendaknya adalah berpihak pada rakyat, saya rasa mahasiswa justru akan nggak sibuk di jalan. Sibuknya di kampus, belajar benar, berkarya sesuatu gitu. Sayangnya sampai hari ini kami belum yakin bahwa presiden akan melakukannya. Berarti kayaknya ada traumatik nih 10 tahun terakhir kepada elit politik yang suka berbohong dan ternyata memang tujuannya ya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi ini nggak gampang dong bagi elit sekarang untuk mengembalikan kepercayaan itu. Itu yang saya sebut tadi bahwa untuk menyelesaikan sebuah masalah kita perlu waktu yang sama sebagaimana masalah itu tercipta. Dan memang di Indonesia ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu nggak baru-baru ini terjadi. Itu adalah akumulasi dari seluruh kekecewaan rakyat, akumulasi dari seluruh kebohongan pejabat. Maka untuk kemudian berhasil men-switch rakyat yang tidak percaya menjadi rakyat percaya, ya Presiden Prabowo harus sadar bahwa dia harus melakukan extraordinary thing gitu. Dia harus melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih daripada yang bisa dilakukan gitu. Karena traumatik itu lama ya. Iya, kalau di remaja itu kalau kita udah dilukai sekali, untuk balikan itu kan susah, Mas. Maka orang harus lebih membuktikan bahwa dia layak untuk kemudian dicintai lagi. Bagi saya Presiden Prabowo belum menunjukkan indikasi bahwa dia layak untuk dipercaya lagi sebagai seorang pemimpin. Tapi kan Pak Prabowo selalu ngomong, saya hidup untuk rakyat, percayalah itu saya. Itu tidak cukup? Ya, saya rasa semua pejabat memang harus mengatakan itu. Nanti mungkin perlu dicek di kebijakannya, konsisten atau tidak, nyambung tidak dengan apa yang selalu disampaikan Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan gitu ya. Presiden itu kan menang karena gimmick politik. Dan hari ini gimmick politik itu dilanjutkan untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi yang awalnya gimmick politik untuk menang, sekarang gimmick politik untuk bertahan. Nah bagi saya gimmick politik itu harus ditransformasikan kepada kebijakan publik. Kalau MBG masih logikanya logika bisnis, kalau dan antara logikanya masih konsolidasi politik di level elit, ya maka mau berharap dengan cara apa rakyat kepada Prabowo hari ini? Artinya kawan-kawan masih melihat janji-janji kampanye yang pernah digaungkan itu hanya masih bertataran di konsolidasi politiknya saja. Belum sepenuhnya demi kepentingan rakyat. Betul. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo agar kerja keras itu segera selesai? Masyarakat kembali ya minimal 50% lah. Tingkat kepercayaan. Mahasiswa lah bisa lebih percaya gitu. Ada 12 leverage point to intervene the system itu tulisan karya Donella Meadows di salah satu filsuf perempuan Amerika yang bilang soal gimana caranya kita itu bisa mengintervensi sistem. Saya menyebut ketidakpercayaan publik itu sebagai sistem yang kemudian lahir karena sistem lain yang buruk gitu. Maka ada tuh 12 poin yang paling rendah sampai paling tinggi. Yang paling rendah adalah change the number. Jadi how to intervene the system dan apa saja yang harus diubah untuk mengintervensi sistem. Yang paling rendah adalah change the number. Dan itu sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mengganti data BPS, dengan mengakali angka keracunan gitu. Dengan menyampaikan narasi bahwa kita akan melakukan pertumbuhan ekonomi sampai 8% gitu. Tapi itu yang paling rendah. Paling rendah itu ya? Itu paling rendah. Belum cukup berarti ya? Dalam konteks mengubah gitu ya, mengubah sistem. Bagi saya ketidakpercayaan, menjadi kepercayaan itu kan harus mengubah sistem. Itu yang paling rendah itu. Yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah paradigma. Paradigma itu. Jadi 12 itu yang paling rendah adalah mengubah angka. Di atasnya itu ada mengubah feedback. Jadi mengubah feedback yang buruk maupun negatif maupun positif. Artinya kalau ada yang bagus bagaimana pemerintah ini mengapresiasi, kalau ada yang buruk bagaimana pemerintah akan menghukum. Nah ini kan patah itu. Jadi
Prabowo itu sebenarnya berhenti di level 12, leverage point tuh. Dia berhenti di ngubah angka saja, tapi dia nggak mengubah feedback atau driving the feedback atau delivering the feedback gitu. Atau mengubah di atasnya lagi ada sumber daya. Gitu. Sumber daya. Hari ini sumber daya ada di level elit saja. Gitu. Tapi rakyat tidak diberikan ruang untuk mengeksplorasi sumber daya, kesejahteraan, kerja. Gitu. Ya paling mudah adalah ya kalau mau mengubah kepercayaan rakyat yang awal tidak percaya menjadi percaya, ya berikan rakyat itu kesempatan kerja, kesempatan untuk mengelola sumber daya gitu. Jangan dibayangkan kalau mengelola sumber daya itu berarti mengelola tambang ya, tapi lebih kepada kesejahteraan gitu. Ada beberapa poin sampai poin atasnya itu meta paradigma, dan distribusi kekuasaan. Nah ini juga yang bagi saya penting gitu. Dan bisa lah untuk Presiden Prabowo lakukan itu. Apa distribusi kekuasaan yang dimaksud sama Daniel Lameudes adalah politik itu kan soal kekuasaan, dia soal power. Sehingga untuk mengubah sistem, ya maka distribusi kekuasaan itu harus dilakukan dengan berkeadilan. Nah, hari ini Wamen saja kita punya 59 kalau tidak keliru. Artinya distribusi kekuasaannya lebih bagus dong. Nah, kita lihat siapa yang dapat Wamen. Kan ya mereka yang jadi tim kampanye Prabowo gitu kan. Bukan orang-orang yang memang meritokrasi gitu. Bukan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Lah kepala BKN saja kita itu adalah ahli serangga, bukan ahli gizi. 5 dari pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional kita adalah purnawirawan TNI, teman-temannya Prabowo semua. Tim mawarnya Prabowo sekarang juga punya jabatan-jabatan penting di banyak kementerian itu. Artinya bagi saya kepercayaan publik itu bisa dikembalikan kalau ada 12 poin tadi ya. Nanti bisa kita elaborasi di waktu lain lah. Tapi di antara yang paling mudah dan itu levelnya adalah yang cukup tinggi adalah mengubah distribusi kekuasaan. Jadi jangan sampai Prabowo menampilkan distribusi kekuasaan itu sebagai bagi-bagi kue kekuasaan. No. Tapi distribusi kekuasaan yang dengan sistem meritokrasi. Dengan sistem meritokrasi, menghargai ilmu pengetahuan itu kan. Dengan menjadikan ahli serangga sebagai kepala badan gizi, itu kan menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak menghargai ilmu pengetahuan. Kayak di Indonesia itu dari 280 juta, seolah-olah nggak ada ahli gizi. Padahal di banyak kampus itu jurusan gizi itu kan jurusan yang bukan jurusan yang jarang, tidak seperti filsafat gitu. Di Jogja ada akademi gizi kan? Artinya kan tidak kekurangan kita orang-orang ahli gizi. Baik. Terima kasih, Bung Tio Ardianto ya, Ketua BEM UGM 2025 telah hadir di studio To The Point aja. Terima kasih. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan setahun pemerintahan berganti, tapi idealisme mahasiswa tetap diuji. Bukan sekedar turun ke jalan, tapi menjaga agar suara kritis tak ikut hilang di telan kepentingan. Saya Ike Kesuma. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. To the point aja.